Saya akan memulai pembicaraan 3, 2, 1. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai situasi pandemi yang terjadi di negara Indonesia. Tentunya pandemi banyak mengakibatkan orang menderita kondisi ekonomi yang tidak stabil, bahkan cenderung menurun. Lalu juga kesehatan yang terus-menerus menurun, karena selama ini kita diinfokan mengalami wabah COVID yang sangat besar. Nah, kita ketahui bersama bahwa pada masa seperti ini banyak muncul kejahatan publik yang dilakukan oleh pemerintah, terutama bagi para pejabat-pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan, kewenangan akan hal-hal tersebut. Nah, lalu masalah lain seperti kejahatan publik dilakukan oleh pejabat merupakan hal yang tidak wajar, bahkan cenderung hal ini perbuatan yang tidak baik bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Kita ketahui kejahatan publik yang terjadi mengakibatkan masyarakat yang dalam saat ini sudah di kondisi yang sulit, akan jauh lebih sulit karena mereka akan mengalami beberapa hal yang merugikan. Contohnya, seperti dana bansos yang seharusnya mereka dapat, namun tidak mengalir secara semestinya. Lalu, tingkat kesehatan yang juga semakin buruk karena adanya hal-hal pelayanan-pelayanan yang tidak maksimal, atau mungkin bantuan-bantuan kesehatan yang harusnya didapatkan, namun tidak tersalurkan kepada mereka. Hingga akhirnya mungkin beberapa kasus terjadi PCR palsu yang justru menaikkan angka COVID-19. Padahal ini hal yang tidak baik. Nah, kami memiliki tujuan untuk mengurangi kejahatan publik. Nah, hal yang kami tempuh adalah dengan solusi hukuman ganda yang akan kita berikan kepada para pelanggar oknum-oknum pejabat yang bermain di pemerintah. Nah, tentu saja setelah kita dapat mengurangi kejahatan publik yang terjadi, kita dapat memberikan kesejahteraan kepada publik. Bagaimana dana-dana yang tidak tersalurkan, bagaimana kasus-kasus korupsi yang terjadi, uangnya dapat tersalurkan dengan baik dan arah yang tepat. Nah, selanjutnya saya akan membawa argumen-argumen yang telah saya siapkan tentang hukuman ganda. Nah, argumen saya yang pertama adalah memberikan efek jerah. Tentu saja efek jerah yang dimaksudkan karena memiliki beban lebih berat. Mereka akan berpikir 2 kali tentang hukuman ganda yang 10 tahun digandakan menjadi 20 tahun. Nah, lalu ketika kita berbicara masa tahan 10 tahun akan digandakan menjadi 20 tahun. Tentu saja menghabiskan waktu 20 tahun dan mungkin uang 1 miliar menjadi 2 miliar bukan hal yang sedikit. Dan mereka juga tidak dengan mudah dapat melakukan kejahatan-kejahatan setelah berpikir ulang tentang konsekuensi yang akan mereka dapatkan dalam melakukan kejahatan tersebut. Nah, akhirnya hal ini akan meminimalisir tindakan kejahatan publik yang terjadi, yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah atau pejabat-pejabat terkait dalam hal di masa pandemi ini. Nah, yang kedua adalah peran pemerintah sebagai kontrol. Nah, mimpi atau cita-cita bangsa tentu saja akan memiliki kontrol yang baik dan kontrol penuh. Kita ketahui Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang sangat besar untuk dicakup mengenai kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satu kontrol yang baik dari pemerintah di masa pandemi ini, di tengah hiruk pikuk banyaknya kasus-kasus yang terjadi, tentu saja ketika negara dapat meredam angka korupsi atau mengecilkan angka korupsi dengan hal-hal yang sudah terjadi, ini merupakan kontrol baik yang dilakukan. Karena mengingat hal ini adalah langkah preventif, menekan angka kejahatan publik setelah dilakukannya hukuman ganda yang kita tawarkan sebagai mekanisme yang baru. Nah, bisa terjadi karena hukuman ganda yang ditawarkan memiliki suatu hal yang menakutkan akan mereka bandingkan ketika melakukan dan hukuman yang akan didapatkan. Tentu saja ini merupakan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di negara Indonesia. Nah, memasuki argumen saya yang ketiga adalah mengembalikan kepercayaan publik. Nah, pemerintah saat ini sudah di branding dengan image tidak baik
atau korupsi di masa pandemi. Dengan adanya terjebaknya Menteri Sosial dalam kasus korupsi bansos yang menyengsarakan dari Sabang sampai Merauke. Nah, hal ini membuka mata publik atau membuka mata masyarakat tentang bagaimana mekanisme yang terjadi, pola yang terjadi di pemerintah saat ini. Tentu saja itu akan menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Pemerintah akan diragukan dengan hal-hal yang terjadi seperti ini. Toh, nyatanya kejahatan publik dapat berseliweran di mana-mana. Dana anggaran pangkas dan dana anggaran pemangkasan. Nah, belum lagi abu-abunya pihak rumah sakit dalam menangani kasus korban-korban COVID yang ada di rumah sakit. Nah, belum lagi dengan temuan perusahaan besar Kimia Farma, kita ketahui ternyata di bandara dia menggunakan alat rapid test yang bekas. Tentu saja pertanyaan masyarakat adalah apakah benar? Apakah benar data-data jumlah korban? Apakah benar data-data COVID selama ini yang beredar? Tentu saja itu menjadi PR bagi pemerintah. Nah, dengan hal hukuman ganda agar tidak bermain-main bagi oknum, ini mengembalikan kepercayaan masyarakat. Nah, lalu kenapa kepercayaan masyarakat itu penting bagi negara? Kita ketahui terwujudnya kesejahteraan masyarakat menjadi cita-cita sebuah bangsa. Ketika hal ini akan terjadi, maka sebagai dasar atau fondasi, masyarakat harus percaya kepada pemerintah tentunya. Nah, jika masyarakat sudah percaya, maka mereka akan lebih mudah mengikuti aturan. Kita ketahui program-program terbaru yang ditawarkan pemerintah adalah vaksin. Namun yang terjadi, banyak masyarakat masih tidak percaya akan vaksin yang ditawarkan oleh pemerintah. Nah, ini menjadi PR tentunya. Lalu, ketika mereka sudah percaya, maka agenda-agenda seperti vaksin, pematuhan prokes atau mungkin ya beberapa program di PPKM dan sebagainya tidak akan menjadi kendala karena masyarakat yang percaya membuat situasi lebih kondusif dalam melewati masa pandemi. Lewat hukuman ganda yang akan kita tawarkan sebagai mekanisme solusi bagi pejabat pemerintah yang melakukan kejahatan publik. Nah, maka dari itu kami meyakini hal yang kami tawarkan dengan skema hukuman ganda akan sangat efektif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.